kami akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat website yang bertema candi-candi yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja logo dan navbar pada website wisata Candi Indonesia. Jadi kita akan lihat bagaimana logo ditampilkan, bagaimana navbar dibuat, dan bagaimana navbar dibuat supaya fix, supaya tetap terlihat saat di scroll. Nah, maksudnya seperti ini. Baik, langsung saja kita cek ke codingannya. Jadi struktur HTML navbar dimulai dari bagian header. Kita cari bagian header, where are you? Mana ya? Nah ini nanti ini. Jadi kita mulai dari bagian header. Di dalam header ini ada dua bagian, logo dan nama brand dan menu navigasi. Ini adalah kontainer brand. Di dalamnya ada dua elemen, kotak logo dan tulisan nama website. Logo dibungkus dengan tag A supaya kalau diklik pengunjung bisa kembali ke halaman utama. Contohnya ya nanti kita cek. Langsung aja lah, cek lah. Mana ini? Nah, kayak gini ya. Dari beranda ya, kayak gitulah intinya ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan di bagian navbar. Mana bagian navbar? Nah ini menu navigasi dibuat dengan elemen 6. Setiap item menu menggunakan tag A yang mengarah ke bagian tertentu seperti yang saya jelaskan tadi. Karena kita pakai tampilan awal candi, galeri, kontak candi, ya berarti dia menuju ke situ. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan CSS navbar. Kita cari di atas. CSS itu biasanya di atas kalau nggak di bawah sih. Sesuai selera lah di mana. Nah ini. Jadi saya menggunakan position fix. Jadi navbar akan selalu berada di atas meskipun halaman di scroll. Terus top, 0 dan left. 0 memastikan posisinya tepat di pojok kiri atas. Z index 1000 supaya navbar tidak tertutup oleh elemen lain. Backdrop filter blur 10 pixel, memberi efek kaca buram atau glass morphing. Nah itulah intinya. Ada juga box shadow. Nah ini untuk memberikan bayangan lembut agar navbar terlihat terangkat. Terus padding mana ya? Nah kita menamakan padding di dalam body karena navbar sekarang kan fix, jadi kita tambahkan padding top pada body agar konten tidak tertimpa oleh navbar. Itu style logo. Kita akan menjelaskan style logo mana tadi ya? Bukan. Nah ini. Jadi logo mempunyai ukuran 54 x 54 pixel. Saya pakai border radius 12 pixel supaya bentuknya rounded square. Backgroundnya gradient antara kuning ke ungu, jadi lebih modern. Display grid dengan place item. Center berguna untuk menempatkan gambar
tepat di tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan responsivitas menu. Mana ya responsivitas menu? Kita cari dulu. Nah, ini. Bagian ini membuat navbar tetap rapi saat tampilan diperkecil. Menu berubah menjadi vertikal agar mudah diakses lewat HP. Langsung saja kita tes ya kan. Nah, tuh kan tetap rapi dia, nggak terpecah belah gitu. Dan tetap mengambang. Mana ini punya? Oke. Selanjutnya apa ya selanjutnya? Kesimpulan aja deh. Jadi intinya navbar itu dibuat menarik. Navbar ini dibuat menarik dengan background gradient, efek glass blur, logo yang rapi, dan sistem navigasi yang responsif. Selain itu, navbar bersifat fix sehingga selalu terlihat saat pengguna scroll halaman. Oke, jadi di bagian pembuka hero section ini adalah bagian yang menandakan kalau ini adalah satu bagian khusus di halaman website tersebut. Nah, saya juga memberikan kelas hero biar gampang di style dan ID home untuk keperluan scroll atau link dari menu. Nah, lalu di eyebrow text ini adalah tulisan kecil yang muncul di atas judul, biasanya juga dipakai untuk kategori tema besar dari halaman. Lalu efek reveal ini buat animasinya itu masuk. Lanjut terus di bagian judul utamanya ini saya menggunakan H1 karena ini headline yang paling penting di dalam website halaman ini. Terus saya juga menambahkan span buat subjudul kecil biar tampilannya itu lebih estetik dan lebih enak dilihat. Lalu di bawahnya itu ada teks isi dari paragraf yang menjelaskan isi website yang telah dibuat ini. Bahasanya juga ringan tapi langsung menunjukkan apa yang bakalan pengunjung tersebut temuin di halaman website utamanya ini. Lalu pada tombol CTA ini fungsinya cukup jelas biar user itu langsung loncat ke bagian galeri. Nah, di sini saya menggunakan flag biar tombolnya itu sejajar sama statistik. Nah, lalu di sini di bagian samping kanan ini ada gambar Borobudur yang udah saya set biar ukurannya itu pas dan rapi. Lalu biar gambarnya ini nggak gepeng, di sini menggunakan style object feed cover agar hasil dari gambarnya itu sejajar dan rapi. Lalu di sini ada jam kunjungan atau jam operasionalnya itu dari jam 6 sampai jam 5. Terus ada dua card kecil ini untuk membuat hero sectionnya ini makin lengkap dan informatif. Baiklah, kita coba langsung jalankan saja. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Di bagian saya adalah galeri, yang dimana galeri ini berisi 6 foto. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama yaitu section ID galeri. Ini adalah pembungkus utama untuk bagian galeri, yang dimana akan menandai bahwa isi di dalamnya adalah bagian galeri. Di bagian bawahnya, galeri candi pilihan judul dari galerinya. Div class galeri, kontainer untuk seluruh card galeri. Di bagian untuk seluruh cardnya, yaitu ada yang pertama a have target blank. Ini menjadi link yang membungkus seluruh card. Link di bawahnya lagi ada artikel class card, pembungkus satu kartu candi. Image searching gambar untuk card. Div class meta, kontainer untuk teks di bawah gambar. Div class title
div class title, yaitu untuk judul dari setiap candi yang berada pada card. Terus div class deskripsi, yaitu deskripsi singkat dari setiap yang ada di dalam card tersebut. Nah, untuk card ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 itu semuanya sama. Dan ini adalah hasil terakhirnya. Dia akan muncul seperti ini. Pada bagian tentang situs ini, yaitu membuat bagian khusus yang session ID tentang itu pada halaman. Yang kedua, kontainer utama berfungsi sebagai wadah efek, background, transparan, blur, dan shadow. Terus ada judul H2 ini untuk menampilkan teks tentang situs ini dengan font besar dan elegan. Terus paragraf itu untuk menjelaskan isi website, informasi, candi, fitur, dan lain-lain agar mudah dibaca dan berada di tengah. Terus yang kelima, kontainer kartu, yaitu menyusun dua kartu secara sejajar dan responsif. Gap memberi jarak antar kartu. Yang keenam, dua kartu informasi. Setiap kartu berisi judul dan icon, deskripsi singkat, serta efek hover, naik sedikit dan bayangan membesar saat diarahkan mouse-nya. Nah, singkatnya codingan ini tuh untuk menampilkan dan menghasilkan satu bagian modern dengan efek kaca atau blur, judul dan paragraf penjelasan yang rapi, dua kartu informasi, rute dan transportasi, serta jam operasional. Kartu akan bergerak naik saat kursor diarahkan. Tampilan responsif di HP dan di laptop. Dan ini untuk tampilan jika kita run ke webnya. Yang bagian ini ya, tentang situs ini ada rute dan transportasi dan jam operasional serta penjelasan singkat. Oke, ini adalah bagian footer atau elemen HTML yang digunakan khusus untuk bagian kaki halaman di paling bawah sebuah website. Di situ ada ID footer, memberikan identitas unik, bisa dipanggil lewat JavaScript atau juga CSS.
memberikan kelas untuk styling via CSS jika menggunakan CSS eksternal. Di situ sudah tertera style inline pada footer. Ada position, ada overflow, margin, top, color, background color, height, min height, display, link items, justify content, center, flex direct column, text align, padding, dan juga width. Terus bagian ini itu background gambar footer. Di bagian ini adalah kontainer yang berisi footer. Ada position, z-index, max width, dan juga margin auto. Kita lanjut. Di sini ada bagian logo dan juga nama website. IMG ini digunakan untuk menampilkan foto logo pada bagian footer nanti. Di sini adalah alamat lokasi dan juga ada kontak, email, telepon, dan juga website yang sudah tertera di bagian footer. Ini quotes atau moto yang kami berikan di bagian footer. Ini bagian div style. Itu fungsinya sebagai garis tipis pemisah. Sini ada hak ciptanya, biasanya diisi tahun otomatis memakai JavaScript. Ada juga style tambahan di dalam footer, ada min height, display background color, font family-nya. Ini bagian main flex ini membuat main mendorong footer ke bagian bawah, supaya bagian footernya tidak mengambang di tampilan website. Lalu, bagian terakhir dari tampilan footer, di sini ada position, top, white, background. Background ini foto footernya yang ada di tampilan footer itu nanti. Elemen ini menjadi background footer. Ini tampilan untuk bagian footernya. Script di sini membuka tag JavaScript. Kemudian dokumen getElement by ID YR mengambil elemen HTML yang memiliki ID YR. Kemudian text connect mengubah isi teks elemen tersebut. Dan newDate getFullYear itu mengambil tahun saat ini, misalnya 2025. Kemudian baris ini otomatis menampilkan tahun ke elemen tersebut. Terus script menutup untuk script. Small script, reveal on scroll, floating parallax, multi-full animation. Ini adalah komentar HTML hanya sebagai catatan untuk memberitahu bahwa script di bawahnya berisi efek muncul saat di scroll, reveal on scroll, kemudian efek parallax ringan, animasi kecil lainnya. Kemudian set year, dokumen getElement by ID YR, text connect new date getFullYear, mengambil elemen dengan ID YR, kemudian mengisi teksnya dengan tahun sekarang. Dan ini sama seperti script pertama, tapi ditulis ulang di sini. Kemudian reveal on scroll, animasi muncul saat di scroll. Jones IO new intersection over server entries, membuat intersection over server bernama IO. Intersection over server dipakai untuk mendeteksi elemen muncul di layar saat di scroll. Entries per edge melakukan loop pada setiap elemen yang diamati. Kemudian if A is intersecting a target, class link add show. Jika elemen sedang terlihat di layar install setting true, maka tambahkan class show ke elemen itu. Class show biasanya dipakai di CSS untuk animasi, fade in, slide in, dan lain-lain. Kemudian threshold ID 0.12 menutup fungsi dan memberikan option threshold 0.12 berarti elemen akan dianggap terlihat jika 12% bagian elemen muncul di layar. Kemudian dokumen query selector L reveal for edge LIO observe
Mencari semua elemen dengan kelas reveal. Menggunakan observer IO untuk mengamati tiap elemen tersebut. Parallax efek saat mouse digerakkan. Window add event listener mouse move menjalankan kode setiap kali mouse bergerak, yaitu cons W window inner width, cons H window inner height, W lebar layar dan H tinggi layar. Kemudian cons X silence W 2 W 30. Kemudian cons Y silenti H 2 H 30. Menghitung jarak mouse dari tengah layar, kemudian membuat nilai parallax di sumbu X dan Y. Kemudian dokumen query selector S1 style transform. Kemudian translate X PX Y PX rotate X 6 deg. Menggerakkan elemen dengan kelas S1 sesuai posisi mouse, juga mutar elemen sedikit rotate X 6 deg. Kemudian dokumen query selector S2 style transform. Translate X min 0,6 PX Y min 0,6 PX rotate Y 6 deg. Menggerakkan elemen S2 dengan arah kebalikan bintang min 0,6 untuk efek parallax lebih menarik. Kemudian menutup event mouse move. Kemudian scroll ke bagian galeri. Function scroll to gallery. Dokumen get element by ID. Gallery scroll into view behavior smooth. Fungsi bernama scroll to gallery. Jika dipanggil misal dari tombol, halaman akan scroll ke elemen dengan ID galeri. Behavior smooth membuat efek scroll halus. Kemudian HTML script body. HTML menutup script body dan HTML. Oke, halo semuanya, kenalin aku WPX. Di sini aku akan menjelaskan bagian pertama dalam pembuatan website ini. Ini ada bagian ini. Di sini kita menggunakan Tailwind CSS yang dimana untuk styling sebuah web, ya, agar lebih enak gitu ya. Ya, di sini ada logo Modepedia. Itu kita ditaruh di bagian header. Untuk apa? Untuk agar spasi warnanya red 600, teks warnanya, dan teks dan pedianya warna putih, jadi merah putih gitu. Kita menggunakan span. Nah, untuk tampilan deskripsinya seperti ini. Gak lupa juga, pas di scrollnya ini ada blur kan. Sini kita menggunakan CSS yang dimana blur filternya yaitu 8 pixel untuk file untuk blurnya. Ini tampilan mode desktop seperti ini. Ketika mode mobile dia seperti ini. Nih, ada titik buton ini berfungsi untuk membantu seperti ini. Misalnya kita ke bawah, kita klik ke home, scroll. Nah, scroll ini kalian ingin tahu kita menggunakan apa? Ya, kita menggunakan script fungsional. Kita menggunakan fungsi section animasi untuk di header ya, masih scrolling. Selanjutnya ini kan ada bagian weather ini menampilkan kondisi gunung, sebuah gunung kan, ini Rinjani. Di gunung ini kita menggunakan JavaScript agar bisa
lebih menarik gitu. Ketika diklik suatu kondisi whether klik, dia akan menunjukkan bagian ini. Sebenarnya bisa diedit, tapi kalau ingin ketika kita menutup fungsi tutup, dia akan kembali lagi ke sini. Oke, seperti itulah penjelasan sedikit dari saya. Selanjutnya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Setiawan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu tentang about. Section about. Sini ada judul, sini ada paragraf tentang kami atau tentang web. Berikutnya ada 3 card di sini, yaitu kokoh, satu, dan semangat. Dan kami di sini backgroundnya juga pakai card. Oke, selanjutnya cara bikinnya. Sini yang pertama itu ada judul di sini tentang kami. Kami pakai scan agar warnanya berbeda, satu merah dan satu putih. Selanjutnya ada paragrafnya di sini dan ada card 1, card 2, dan card 3. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Hanif, saya dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan coding dari web gunung. Di sini saya akan menjelajahi pada bagian gunung nih. Di sini saya akan menjelaskan setiap fungsi coding dan apa aja hasilnya ketika dijalankan. Oke, kita akan lanjut ke ininya. Oke, pertama kita akan membuat section untuk awalnya. Di sini kita memakai section ini, section span class. Gunanya ini untuk apa? Jadi gunanya ini untuk bagian tulisan pada jajai sama gunung ini memiliki bentuk yang unik gitu. Terus, nah kita bakal lanjut ke bagian gunungnya. Untuk gunungnya kita pakai kelasnya begini. Ini fungsinya tuh untuk apa? Secara singkat kelas ini gunanya untuk menjelaskan setiap bagian dari gunungnya. Seperti ini background image, ini untuk gambar gunungnya. Terus ini untuk bagian wilayahnya, ini nama gunungnya, ini penjelasan singkatnya. Sama ini huruf ini untuk lanjut kepada bagian halaman selanjutnya pada gunung tersebut. Dan ini juga sama berlaku untuk gunung lain seperti Rinjani, Semeru, dan Lau, dan juga lain-lain sebagainya. Oke, lanjut kita ke bagian dynamic sama CSS. Oke, ini JavaScript atau JS ini kegunaannya untuk biar ini memiliki animasinya sendiri pada saat dipencet atau biar bisa zoom out. Ini juga sama untuk CSS, ini supaya bisa aktif pada bagian ininya. Nah, untuk hasilnya tuh seperti ini. Jadi ini untuk HTML tadi ada gunungnya, ada namanya, tempatnya, sama penjelasannya. Terus ini juga bisa dipencet, jelajahi. Jadi kita lanjut ke halaman selanjutnya tentang Gunung Bromo. Terus kalau mau sama JS itu tuh kayak gini. Jadi ininya bisa dipencet, jadi ini bisa dari kanan ke kiri, bisa juga dari kiri ke kanan. Terus juga memiliki animasi zoom outnya seperti ini. Nah, itulah gunanya JS tadi sama bagian CSS. Oke, sekian dari saya penjelasannya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian peta, yang dimana peta ini merupakan peta interaktif yang bisa diklik lokasi dari gunung-gunung yang telah kami buat datanya, dan saat diklik itu dia akan berpindah halaman ke halaman selanjutnya. Bagaimana cara membuatnya? Berikut adalah cara membuatnya. Nah, baik, saya Dimas Kiratanjaya akan menjelaskan bagaimana cara kami membuat peta interaktif tersebut. Di sini pertama-tama kita harus
mengimpor terlebih dahulu library dari Unpackage Leaflet dan Ajak Response Awesome ini. Unpackage.com Leaflet ini dengan unpackage.com Leaflet this Leaflet CSS ini itu agar kita bisa memanggil peta yang ada di web kami tadi. Itu petanya itu kita import dari library Leaflet tersebut ini. Lalu di bagian HTML-nya juga kita tambahkan section peta untuk tempat peta tersebut muncul di web nantinya. Itu seperti kerangka yang ada di web tersebut untuk tempat pemanggilan dari peta tersebut. Lalu kami juga di sini menggunakan JavaScript peta untuk memanggil peta tersebut. Di JavaScript ini juga ada data-data dari gunung-gunung yang telah kami masukkan beserta lokasi dan gambarnya. Juga di sini ada file untuk icon dari gunung yang ada di peta tadi. Baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang section peta. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Gali Ibrahim. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang footer. Baik, langsung saja. Oke, di bagian ini digunakan untuk menampilkan background. Dan fungsi dari absolute insert null ini yaitu agar gambar memenuhi layar, dan BG cover ini agar area gambar tidak terpotong, dan di bagian BG center ini agar gambar terpusat di tengah. Dan guna dari style background image URL ini untuk memanggil gambar lewat link. Di sini kami memakai gambar pemandangan pegunungan dengan kabut. Mengapa kami memakai filter brightness 0,5, yaitu untuk menggelapkan gambar sampai tingkat kecerahan 50%. Tujuannya agar tulisan atau teks dapat jelas dibaca. Oke, di bagian ini digunakan untuk memberikan gradasi gelap dari bawah ke atas pada footer. Tampilannya efek gelap transparan di bagian bawah halaman seperti ini. Lanjut, di bagian ini digunakan untuk membuat layout footer agar terbagi menjadi 4 kolom dengan menggunakan Tailwind. 4 kolomnya apa saja? Nanti kita jelaskan. Di bagian about section atau footer section about, di sini digunakan untuk menampilkan identitas website, logo, deskripsi, dan icon sosial media. Di sini mengapa kami memisahkan mount dan pedianya? Agar mountnya berwarna merah dan pedianya berwarna putih, maka outputnya akan seperti ini. Lanjut, di bagian recommendation atau information ini kami menampilkan daftar rekomendasi gunung yang bisa dikunjungi. Yang ditampilkan yaitu ada Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan Rinjani. Selanjutnya helpful links atau menyediakan link umum yang sering dipakai pengguna. Di sini akan menampilkan service, support, dan terms, conditions. Dan di bagian navigation menyediakan navigasi cepat ke bagian tertentu di halaman utama. Yang ditampilkan yaitu home,
about, dan contact. Oke, di bagian ini bisa dibilang yaitu copyright bar, digunakan untuk menampilkan hak cipta di bagian paling bawah. Dan di bagian ini itu file JS atau file JavaScript untuk animasi yang bagian ini untuk animasi atau efek dinamis di website. Dan ini untuk mengatur header itu tidak ada gunanya. Oke, kita lanjut ke CSS. Di bagian ini digunakan untuk menghilangkan margin dan padding bawaan browser, box sizing, border box agar ukuran box sizing ini sama border box agar ukuran elemen lebih mudah dikontrol, dan ini untuk mengubah font family atau gaya dari teks tersebut. Lanjut, yang kedua yaitu footer yang ini untuk mengatur warna background footer menjadi hitam gelap. Tulisan dalam footer otomatis berwarna putih, dan position relatif agar dia berada di tengah. Jadi guna ini agar footer lebar penuh dengan latar gelap modern. Lanjut, di bagian ini fungsinya yaitu untuk membuat kotak berlangganan mengambang di atas footer, label responsif 90% di HP dan max 700px. Ada shadow agar terkesan menonjol, warna letak memakai efek gradient modern sini ya, dan tampilannya kotak melayang di tengah atas footer berisi form seperti ini. Bentar ya. Dia akan seperti ini. Oke, lanjut lagi. Di newsletter H2 ini digunakan untuk teks di bagian sampai ini digunakan untuk teks judul berukuran sedang dan jelas. Dan mengapa memakai span? Agar diberi warna kuning untuk penekanan. Berfungsi untuk form ditampilkan dalam flex, input, dan tombol berada dalam satu baris. Oke. Lanjut lagi. Di bagian newsletter input, di sini untuk menginput email atau input memenuhi sisa ruang agar tidak ada border, dan sudut kiri membulat sesuai bentuk tombol sebelahnya. Lanjut, di bagian newsletter button digunakan agar tombol berwarna kuning saat kita menekan tombol, warna akan lebih cerah dan sudut kanan membulat. Tampilannya tombol modern menyatu dengan input. Oke, di bagian footer content ya, footer content ini agar mengatur footer disusun bersebelahan. Jika layar kecil otomatis turun. Contoh 3 kolom. Oh, maaf, berarti yang ini untuk seperti ini. Oke. Selanjutnya di footer section, di bagian ini agar lebarnya fleksibel dan setiap kolom punya jarak antar kolom. Dianya akan mempunyai jarak seperti ini. Nah, lanjut di bagian footer section H3 dan H4 untuk memberi jarak dan tampilan lebar pada judul kategori.
Lanjut di footer section P. Di footer section P ya, untuk mengatur teks agar lebih kecil dan nyaman dibaca. Selanjutnya di footer section Uli A sama Uli A hover batasnya ya, dari sini sampai sini, digunakan untuk membuat link berwarna abu-abu dan tampilannya agar elegan, minimalis, dan modern. Lanjut di social icons, fungsinya untuk icon sosial atau memanggil icon sosial seperti FB, IG, YT, dan LinkedIn. Dan warnanya akan berwarna abu-abu, dan ketika saat kita bersentuhan dengan logonya akan berubah menjadi kuning. Lanjut di bagian footer bottom, fungsinya adalah untuk di bagian paling bawah copyright garis tipis di atas sebagai pembatas. Tampilannya seperti ini, garis-garis yang ini ya. Oke, lanjut di bagian responsive ini ya, sampai habis ya, maaf. Oke, nah sampai button ini digunakan untuk agar kolom footer menumpuk ke bawah dan newsletter berubah. Jadi fungsinya ini agar support bentuk HP. Terima kasih. Sini bagian saya. Terima kasih. Baiklah, ini adalah tampilan header dari web Ranu Kumbolo kita. Di sini ada logo Ranu Kumbolo. Selanjutnya ada menu danau, explore, galeri, aktivitas, dan reservasi. Dan ini adalah tampilan codingan header kami. Ya, header itu menandakan bagian kepala halaman, lalu ada div class logo itu untuk menampilkan logo website, lalu ada nav untuk menu navigasi. Baiklah, ini adalah tampilan CSS header kami. Jadi di bagian header itu untuk mengatur tampilan headernya agar header tetap di atas saat halaman di scroll. Lalu ada juga header logo image. Jadi di header logo image itu untuk mengatur ukuran logo dan memberi animasi. Untuk keyframe nya itu untuk gerakan naik turun, gerakan kiri kanan, efek cahaya pada logonya. Setelah itu ada juga di bagian menu navigasinya itu untuk mengatur jarak antara menu, warna teks, sama hover yang menjadi oranye. Lalu itu ada mode header putih. Biasanya itu saat dinaikkan scroll, background berubah menjadi putih. Baiklah, ini adalah tombol toggle button kita. Dan ini adalah tampilan dari codingan toggle button kita. Pertama itu ada button class menu toggle. Tombol ini berfungsi untuk membuka dan menutup menu. Lalu juga ada area label toggle header. Ini memudahkan membaca layar. Setelah itu ada area preset false. Ini menandakan tombol belum ditekan. Lalu ada titik 3 itu adalah menu icon menunya. Baiklah, ini adalah tampilan dari codingan toggle button kita. Pertama itu ada menu toggle, itu berada di tombol menu di pojok kanan atas.
Lalu ada hover, itu tombol sedikit membesar saat diarahkan. Selanjutnya ada toggle dark, warna tombol menjadi gelap. Lalu ada hidden, disembunyikan ke atas. Baiklah, ini adalah tampilan dari hero section. Dan selanjutnya ini adalah tampilan dari codingan section hero. Pertama itu ada section class hero. Bagian ini adalah tampilan utama halaman dengan gambar besar di belakang. Selanjutnya itu ada div class slideshow. Ini berisi 3 gambar pemandangan sebagai backgroundnya. Lalu ada div class overlay, itu memberi lapisan gelap agar teks terlihat lebih jelas. Lalu ada div class hero content, ini berisi judul Ranu Kumbolo, deskripsi singkatnya, dan tombol let's go untuk menuju bagian paket. Dan ini adalah tampilan codingan dari CSS hero. Pertama itu ada hero, bagian hero ini full layar dengan posisi elemen ditata ke kiri. Lalu ada slideshow, ini tempat gambar background yang memenuhi layar. Selanjutnya ada slide image, ini gambar dibuat full screen dan diberi animasi fade muncul dan hilang. Lalu ada keyframe, ini untuk animasi memudar untuk slideshow. Lalu ada overlay untuk lapisan gelap di atas gambar. Ada hero content, tempat judul, teks, dan tombol. Lalu ada hero content 1, judul gambar berwarna oranye. Lalu ada hero content paragraf untuk teks deskripsi. Lalu ada button untuk tombol bulat dengan efek hover. Lalu go untuk garis putih, dan detail tombol background putih. Dan ini adalah tampilan dari section pilihan paket wisata Ranu Kumbolo. Dan ini adalah tampilan codingan dari section paket wisata. Pertama itu ada section ID paket, itu untuk menampilkan pilihan paket wisata. Lalu ada header 2, itu untuk menampilkan judul utama bagian paket. Dan di div class card itu tempat kumpulan kartu seperti berisi gambar paket, judul trip, harga. Selanjutnya ini tampilan dari CSS paket wisata. Pertama itu ada bagian paket wisata dengan background kuning muda dan teks di tengah. Lalu ada card, ini untuk menyusun kartu-kartu dalam baris agar rapi. Lalu ada card, itu kartu paket wisata dengan bagian putih dan muncul aplikasi naik turun. Lalu ada card image, itu untuk gambar di dalam kartu agar ukuran pas dan rapi. Dan ada card content, ini berisi judul, harga, dan deskripsi. Lalu pitch, ini harga diberi warna orange agar lebih menonjol. Dan card button untuk tombol oranye bundar di sedikit redup saat di hover. Dan ini adalah tampilan dari detailnya paket Ranu Kumbolo Surabaya. Baiklah, ini adalah tampilan codingan dari trip Surabaya. Baiklah, pertama itu ada header. Header ini bagian atas halaman yang berisi logo dan menu. Lalu setelah itu ada slideshow, menampilkan gambar-gambar Ranu Kumbolo yang bisa digeser kanan kiri. Dan selanjutnya ada deskripsi perjalanan yang berisi penjelasan singkat dari trip Surabaya ke Ranu Kumbolo tersebut. Dan juga ada fasilitas yang didapat yang berisi seperti transport, makan, tiket, dan pemandu. Setelah itu ada footer, itu untuk
menampilkan informasi kontak, form pesan, dan link media sosial. Dan setelah itu ada script. Script ini untuk mengatur slide otomatis dan tombol next. Baiklah, ini adalah tampilan CSS dari detail trip Surabaya. Jadi dasar halaman untuk mengatur font, warna latar, dan jaraknya. Lalu untuk di header agar tetap sama saat di scroll dan berisi logo dan menu. Lalu di container agar kotak putih tetap rapi dan dengan bayangan animasi yang masuk. Lalu di bagian hero slider itu agar gambar berganti dengan tombol kiri dan kanan. Lalu di pitch box agar kotak harga dengan gaya warna yang lembut. Lalu di bagian footer agar latar menjadi gelap, form reservasi, icon sosial yang responsif. Baiklah, selanjutnya ini di bagian halaman Ranukumbolo Trip Malang. Baiklah, selanjutnya ini adalah bagian codingan dari trip Ranukumbolo Trip Malang. Selanjutnya di bagian header itu menampilkan logo agar posisinya tetap saat di scroll ke bawah. Lalu di bagian hero slider itu menampilkan gambar-gambar perjalanan yang bisa digeser otomatis atau pakai tombol kiri kanan. Lalu di bagian deskripsi itu menjelaskan rute perjalanan dari Malang menuju Ranukumbolo. Dan di fasilitas itu terdapat daftar layanan yang didapat peserta trip. Lalu di bagian harga itu menampilkan harga paket dan kotak khusus. Dan di bagian footer itu berisi logo, form pesan, kontak, dan media sosial lainnya. Dan di bagian script slider itu mengatur perpindahan gambar, auto slide 5 detik, tombol next, dan navigasi keyboardnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari codingan website yang telah kami buat, yaitu website tentang Raja Ampat. Pada bagian kode codingan ini berfungsi untuk mengatur dasar dari tampilan halaman web. Di bagian meta charset ini digunakan agar semua karakter termasuk huruf dan simbol khusus dapat ditampilkan dengan benar. Kemudian di bagian meta name membuat halaman menjadi responsif sehingga tampilannya menyesuaikan layar perangkat seperti HP, tablet, atau laptop. Sedangkan pada bagian title menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. Di sini kita membuat judul Raja Ampat Surga Tersembunyi. Sedangkan dua baris link di bawahnya berfungsi untuk memanggil file CSS dari luar. Yang pertama, memanggil stylist sheet sweeper untuk memanggil slider atau cursor gambar. Sedangkan yang kedua, memanggil file destinasi CSS yang berisi gaya atau desain khusus untuk halaman tersebut. Dengan kode ini, halaman web bisa memiliki tampilan yang rapi, responsif, dan mendukung slider gambar. Selanjutnya, kita masuk di bagian styling.
Kode tersebut digunakan untuk mengatur gaya dasar halaman web. Bagian bintang menentukan reset CSS agar semua elemen memiliki margin, padding, dan perhitungan ukuran yang seragam. Aturan untuk body mengatur form utama, mencegah halaman bergeser ke samping, serta memberikan warna latar putih dan warna teks gelap. Selanjutnya, kita masuk pada bagian header transparent blue plus navbar rapi. Kode tersebut digunakan untuk membuat header website yang selalu berada di posisi atas dan terlihat elegan. Di sini kami memakai position yaitu VSet, top yaitu 0, left yaitu 0, weight yaitu 100%, index 1000, ada juga efek blur, background linear gradient. Di sini kita menggunakan warna hitam. Ada juga background filter blur 10px, ada weekend backdrop filter blur 10px, ada padding 0,3 rem. Selanjutnya, kita masuk pada bagian navbar. Kode tersebut mengatur tampilan navbar agar rapi dan sejajar. Pada bagian ini, kami menggunakan display fix, justify content, link item, yaitu kunci biar logo dan menu sejajar, height-nya 70px, tinggi tetap seperti semula, ada padding 0,1 rem, ada box size, ada juga overflow, yaitu cegah elemen keluar. Selanjutnya, kita masuk pada bagian logo. Pada kode ini digunakan untuk mengatur tampilan logo agar posisinya rapi dan proporsional di dalam navbar. Di sini kami menggunakan display fix, link item dengan center yaitu height-nya yaitu 100%. Selanjutnya kita masuk di bagian IMG logo. Ini dipakai agar logo berada di kiri dan tombol menu garis tiganya berada di kanan dalam satu baris. Di sini ada weight-nya dengan 120px, height-nya dengan auto, margin ring-nya dengan 10px. Selanjutnya kita masuk pada bagian tombol menu atau garis tiga. Pada bagian ini digunakan untuk mengatur gaya tombol menu garis tiga atau hamburger menu pada tampilan website. Di sini kami menggunakan display dengan node, font size-nya dengan 20px, color-nya dengan warna putih, background-nya dengan node, border-nya dengan node, cursor-nya dengan pointer. Selanjutnya kita masuk pada bagian mode HP. Di sini ada make width-nya 768px, height-nya dengan 65px, padding-nya dengan 0,0, rem. Selanjutnya di sini ada logo IMG dengan weight-nya 100px, ada menu toggle dengan display block. Selanjutnya kita masuk pada bagian menu utama. Di sini ada display flick, list style dengan node, gap dengan 2 rem, lalu ada nav flick, colornya dengan warna putih, lalu text decoration-nya dengan node. Selanjutnya kita masuk pada bagian bawah. Di sini kita masuk pada bagian end mobile tweaks. Di sini ada nav class container area label, ada juga div class logo. Di sini ada juga ref Raja 4 HTML, lalu ada IMG untuk masukkan gambar. Di sini ada link gambar logonya dengan judul Raja 4 logo. Selanjutnya kita masuk pada bagian menu navigasi. Di sini kami menggunakan UL class dengan nav link, lalu ada role menu bar, lalu ada area label dengan menu utama. Di sini ada juga ubah ref jadi mengarah ke selection pertama. Di sini kami menggunakan LI dengan role node, role dengan menu item, lalu ref dengan selection. Di sini ada home, destinasi, aktivitas, paket wisata, dan maps. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari codingan tersebut. Sini saya akan show preview.
Inilah hasil dari tampilan codingan tersebut. Yang pertama ada navbar, yang di dalamnya ada logo Raja Ampat, ada home, yaitu ada destinasi, aktivitas, paket wisata, dan maps. Di sini ada juga judul dari web kami yaitu Raja Ampat dan sedikit deskripsi yaitu temukan keindahan alam bawah laut yang memukau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian codingan yang lain. Langsung saja kita ke bagian bawah. Selanjutnya kita masuk pada bagian hero section. Di sini kami menggunakan section class dengan hero. Ada juga ID home, lalu ada area label dengan hero Raja Ampat. Di sini ada juga source untuk memasukkan video background. Di sini ada link video backgroundnya. Lalu kami juga menggunakan div class dengan overlay. Lalu ada juga areal hider dengan true. Lalu kami juga menggunakan H1 dengan Raja Ampat. Di sini juga ada deskripsi singkat yang tadi tentang temukan keindahan alam bawah laut yang memukau. Lalu kita akan memasuki pada bagian section 1. Di sini kami menggunakan section ID section, kelas dengan Raja Ampat section. Di sini ada juga selection kelas dengan wisata Raja Ampat, lalu ada section kelas dengan hero. Lalu ada juga satu span dengan panorama dan Raja Ampat. Di sini ada sedikit informasi tentang wisata Raja Ampat, yaitu wisata Raja Ampat menawarkan keindahan alam bawah laut dan gugusan pulau yang menakjubkan. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari codingan tersebut. Di sini saya akan show preview. Inilah hasil dari tampilan codingan tersebut. Di sini ada tentang wisata Raja Ampat, ada juga panorama Raja Ampat. Di sini juga ada deskripsi singkat yang bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya kita masuk di bagian bawah, yaitu di bagian section kedua. Di sini kami menggunakan section class dengan features, ada juga ID features, ada juga area label dengan fitur dan destinasi. Di bawahnya ada div class, lalu ada div class lagi dengan sweeper my sweeper, lalu ada div class sweeper browser. Lalu di bawahnya ada div class sweeper slide, lalu ada ref ritual HTML dan kelas fitur chart. Lalu ada IMG untuk memasukkan gambar. Di sini ada link gambar yang telah kami masukkan di sini dengan gambar ritual penyembuhan. Lalu di bawahnya ada sedikit deskripsi, yaitu nikmati pengalaman relaksi dengan budaya lokal yang menenangkan pikiran dan tubuh. Selanjutnya di bawahnya ada gambar kedua. Di sini ada link gambarnya dengan nama Jelajahi Raja Ampat. Ada juga deskripsinya tentang temukan pesona pulau eksotis, pantai perawan dan kekayaan bawah laut yang menakjubkan. Lalu di bawahnya ada gambar ketiga. Di sini ada link gambarnya dengan nama Wisata Budaya. Di sini juga ada deskripsinya tentang ikuti tur budaya, kuliner khas, dan interaksi bersama masyarakat lokal. Lalu di bawahnya ada gambar keempat. Di sini ada link gambarnya dengan nama snorkeling. Di sini ada juga deskripsinya, jelajahi bawah laut dengan ikan tropis dan karang warna-warni. Selanjutnya di bawah ada gambar kelima. Di sini ada link gambarnya dengan nama Nertur Hiking. Di sini ada juga deskripsinya, menikmati petualangan mendaki sambil menyaksikan pemandangan spiritual Raja Ampat. Lalu di bawahnya ada gambar terakhir, yaitu gambar ke-6. Di sini ada link gambarnya dengan nama Island Hopping. Ada juga deskripsinya, rasakan sensasi menjelajah pulau demi pulau dengan perahu tradisional.
Selanjutnya kita akan melihat hasil dari codingan tersebut. Inilah hasil dari codingan tersebut. Di sini ada beberapa gambar yang telah kita masukkan tadi, dan sini gambarnya otomatis bergerak sendiri. Di sini ada gambar tentang ritual penyembuhan, jelajah Raja Ampat, wisata budaya, dan masih banyak gambar lainnya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan codingan selanjutnya. Langsung saja kita pergi ke bagian bawah. Di sini ada bagian tentang section paket wisata Raja Ampat. Di sini kami menggunakan section class dengan paket, lalu ada ID dengan paket. Di sini ada juga div class. Lalu di sini ada juga H2 class section title dengan paket wisata Raja Ampat. P class dengan section subtitle. Sini ada pilihan paket wisata terbaik untuk menjelajahi keindahan laut, budaya, dan alam Raja Ampat. Di bawahnya ada paket 1 terdiri dari artikel class dengan paket card, lalu ada div class dengan paket img wrap, lalu di bawahnya ada img untuk memasukkan foto. Di sini ada link fotonya dengan nama paket jelajah pulau. Di sini ada juga deskripsinya dengan menggunakan H3 paket jelajah pulau. Lalu ada P 3 hari 2 malam menjelajahi Pianemo, Wayang, dan Telaga Bintang dengan snorkeling dan tur lokal. Lalu di bawahnya ada paket 2. Di sini ada link gambarnya dengan nama paket diving premium. Di sini ada juga deskripsinya. Lalu di bawahnya ada paket 3. Di sini ada link gambarnya dengan nama paket budaya lokal. Paket 4. Di sini ada juga link gambarnya dengan nama paket ekspor hutan dan pantai. Lalu di bawahnya ada paket 5. Di sini ada juga link gambarnya dengan nama paket honeymoon. Lalu di bawahnya ada paket 6. Di sini ada link gambarnya dengan nama paket keluarga bahagia. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari codingan tersebut. Inilah hasil dari codingan tersebut. Di sini ada paket wisata Raja Ampat. Di sini ada beberapa gambar yang telah kita masukkan. Lalu di sini ada paket jelajah pulau, paket diving premium, paket budaya lokal, dan masih banyak paket-paket lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian codingan lainnya. Sini kita masuk bagian bawah di bagian section Maps Raja Ampat. Di sini kami menggunakan section ID dengan Maps Raja Ampat, lalu class dengan Map section, lalu di sini ada div class dengan Maps container, lalu di sini ada div class Maps text. Lalu di bawahnya ada H2 dengan Raja Ampat Surga Bahari, lalu di bawahnya ada P dengan Raja Ampat Kepulauan di Provinsi Papua Barat Daya, terkenal dengan keanekaragam lautnya. Gunakan peta di sebelah untuk melihat lokasi umum Raja Ampat. Lalu di bawahnya ada LU Class Maps Info. Di sini ada LI dengan
wilayah, lalu ada Kepulauan Misol, Salawati, Batanta, Waigo, dan pulau kecil sekitarnya. Lalu di bawahnya ada LY catatan, dan untuk pin marker tepat ke pulau tertentu, ubah query iframe menjadi alamat. Lalu di sini ada juga link Google Maps-nya. Lalu kita masuk bagian bawah. Di sini ada link Google Maps-nya lagi. Lalu di sini ada peta Raja Ampat Indonesia. Gunakan tombol buka di Google Maps untuk navigasi. Selanjutnya kita akan melihat hasil codingan tersebut. Sini saya akan show preview. Inilah hasil codingan tersebut. Di sini ada peta atau maps Raja Ampat. Di sini mapsnya kita bisa buka dan kita bisa perbesar. Di mana letaknya Raja Ampat, kita bisa scroll untuk mencari letaknya Raja Ampat. Kita scroll ke atas, kiri, bawah, kanan, dan kita bisa perbesar juga. Di sini kita akan ke lokasi Pulau Raja Ampat. Disinilah letak lokasi Pulau Raja Ampat. Selanjutnya kita bahas codingan bagian lainnya. Di sini kita langsung saja ke bawah di bagian section keempat. Di sini kami menggunakan Flutter, lalu div class Flutter grill, lalu ada role, lalu ada area label. Di sini ada juga div class Flutter about, lalu ada H4 ID tentang Raja Ampat. Di sini ada juga P Raja Ampat, surga laut di Indonesia yang dikenal dengan keanekaragamannya, hayati lautnya, jelajahi pulau eksotis terumbu karang. Lalu kita pergi ke bagian bawah. Di sini ada div class Flutter links, lalu di bawahnya ada H4 ID, tautan cepat. Di sini ada juga LIRF, destinasi, aktivitas, paket wisata, maps, dan syarat dan ketentuan. Lalu di bawahnya di sini ada div class Flutter contact info dengan kontak. Di sini ada lokasi Raja Ampat Papua Barat. Di sini ada Gmailnya dengan warna putih. Lalu di bawahnya ada kontak. Di sini ada p-styling margin top 10 px dengan color putih. Lalu di bawahnya ada div class dengan Flutter bottom. Lalu di sini ada role, lalu di bawahnya ada div class Flutter logo, lalu di bawahnya ada gambar logonya. Di sini terletak logo kecil. Lalu di bawahnya ada strong Raja Ampat. Selanjutnya kita akan melihat hasil codingan tersebut. Di sini saya akan show preview. Inilah hasil dari codingan tersebut. Di sini ada tentang Raja Ampat, tautan cepat, kontak, dan newsletter. Di sini ada logo Raja Ampatnya. Lalu di sini ada nama Raja Ampat. Di sini ada tahun 2025-nya. Baik, inilah hasil akhir dari codingan kami. Terima kasih telah menonton dan mendengar penjelasan saya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.
galeri planet yang telah kami buat dan kami rancang yang bertemakan Astrovia, dan di sini terdapat tata surya dan beragam planet di dalamnya, dan juga ada sedikit penjelasan tentang Astrovia tersebut. Bisa dilihat bermacam-macam planet dan gambar-gambar planet tersebut. Dan ada juga sedikit fakta tentang planet tersebut, bisa kalian lihat juga. Dan ada beranda, tata surya, galaksi, miss luar angkasa, galeri, dan fakta menarik dari tema Astrovia kami. Sini saya akan menjelaskan tentang indeks HTML yang merupakan tulang punggung dari seluruh website Astrovia. HTML bertugas mendefinisikan struktur konten apa saja yang akan ada di halaman. Kami menggunakan elemen seperti tag header untuk logo dan navigasi, tag H1 untuk judul utama, tag P untuk paragraf deskripsi, dan tag div sebagai wadah atau kontainer utama untuk membagi tata letak konten. Selain header, kami menggunakan hero section yang seperti solar system section, galaxy section, page section, gallery section, dan footer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indeks CSS. Sebagai penentu penampilan visual Astrovia, kami menerapkan dari mode dengan palet warna dominan biru gelap dan ungu untuk mencerminkan nuansa antariksa. Salah satu tugas terpenting CSS adalah membuat website responsif, memastikan Astrovia terlihat baik di layar desktop maupun smartphone. Kami juga mengatur margin, padding, font family, box shadow, dan animasi transisi ringan untuk membuat pengalaman pengguna lebih nyaman dan modern. Selanjutnya ada indeks JavaScript. Indeks JavaScript merupakan bahasa yang membuat elemen web bisa bergerak, merespon, dan berinteraksi dengan pengguna. Pada file indeks JavaScript, berbagai fitur dinamis dikendalikan, seperti validasi form, galeri gambar otomatis, dan efek parallax scrolling yang memberikan kedalaman visual saat pengguna menggulir halaman. Selain itu, indeks JavaScript juga membantu mengatur logika antarmuka agar website terasa lebih hidup, responsif, dan mudah digunakan. Penting di Astrovia memiliki file HTML-nya sendiri yang memastikan konten terorganisir dengan baik. Sebagai contoh, kami memiliki file seperti Jupiter HTML dan Saturnus HTML yang berisi detail tentang atmosfer, cincin, dan bulan-bulan raksasa gas tersebut. Kami juga memiliki halaman untuk objek yang lebih jauh dan kompleks, yaitu Nebula HTML yang mengupas lintas proses pembentukan bintang dan galaksi HTML yang membandingkan bina sakti dengan galaksi lainnya. Semua halaman ini, meskipun berbeda isinya, menggunakan template kerangka HTML yang seragam, sehingga kontennya mudah diakses, informatif, dan terintegritas penuh ke dalam navigasi utama Astrovia. Dapat kami simpulkan bahwa website Astrovia adalah studi kasus yang berhasil dalam integrasi teknologi front-end. Kami telah berhasil menggabungkan 3 pilar utama, HTML yang membangun struktur konten mendalam mulai dari halaman utama hingga konten edukatif spesifik seperti Jupiter dan Nebula, CSS yang menyediakan desain dark mode yang responsif dan menarik secara visual, dan JavaScript yang memberikan fungsionalitas dan interaksi dinamis. Semua elemen ini bekerja sama untuk mencapai tujuan utama kami, menyediakan platform edukasi, astronomi yang komprehensif dan user-friendly. Kami berharap Astrovia tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga inspirasi bagi pengembangan web di masa mendatang.
ini merupakan codingan dari navbar dan hero section. Dari codingan ini akan menampilkan tampilan navbar dan hero section seperti ini. Ini merupakan coding HTML untuk navbar dan hero section. Dan ini merupakan coding JavaScript untuk navbar dan hero section. Dari codingan ini akan memberikan tampilan navbar dan hero section seperti ini. Ini merupakan coding CSS untuk welcome section. Lalu yang ini merupakan coding HTML untuk welcome section. Dari kedua codingan tersebut akan menampilkan welcome section seperti ini. Ini merupakan codingan CSS untuk about section. Ini merupakan coding HTML untuk about section. Ini merupakan bentuk JavaScript untuk about section. Dari ketiga jenis codingan tersebut akan menampilkan hasil about section seperti ini. Ini merupakan coding untuk about section Pulau Padar. Dari codingan ini akan menampilkan about section Pulau Padar seperti ini. Ini merupakan codingan untuk about section Pulau Kanawa. Dari codingan ini akan menghasilkan tampilan about section Pulau Kanawa seperti ini. Ini merupakan codingan untuk about section Pulau Komodo.
Dari codingan ini akan menghasilkan about section Pulau Komodo seperti ini. Ini merupakan codingan untuk about section Pantai Pink. Dari codingan ini akan menghasilkan tampilan about section Pantai Pink seperti ini. Ini merupakan codingan CSS untuk galeri section. Ini merupakan codingan HTML untuk galeri section. Dari kedua codingan tersebut akan menghasilkan galeri section seperti ini. Ini adalah bentuk codingan CSS bagian footer pada web ini. Ini adalah bentuk codingan HTML bagian footer. Dari kedua codingan tersebut akan menampilkan bagian footer seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan fungsi dan cara membuat codingan ini step by step. Yang pertama ada struktur HTML dasar, yaitu dokumen HTML dimulai dengan deklarasi, doctype HTML, dan elemen HTML dengan atribut lang ID untuk menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua ada bagian head, berisi meta tag, judul, dan link ke font Awesome untuk icon. Yang kedua ada CSS style. CSS diatur dalam text style dan menggunakan variabel CSS atau custom property untuk warna, gradients, dan shadow. Reset CSS dengan bintang untuk menghilangkan margin dan padding default serta mengatur box sizing border box. Terus menggunakan font CGO UI dan variannya. Yang ketiga ada header. Header memiliki background, gradient, dan posisi sticky agar menempel di atas saat di scroll. Logo dan navigasi diatur dengan black box. Navigasi memiliki efek hover dengan garis bawah. Yang keempat ada hero section.
Section ini menampilkan background gambar dengan gradien di atasnya dan teks di tengah. Background diatur dengan background attachment fixed dengan efek parallax, animasi, fade in up untuk teks dan tombol. Yang kelima ada about section, itu menampilkan teks tentang Palembang dan video. Video diatur dengan aspek rasio 16:9. Nah, yang keenam ada destination section, itu menampilkan grid destinasi wisata. Data destinasi diambil dari array JavaScript dan di radar dengan fungsi radar destination. Setiap card destinasi memiliki gambar, judul, deskripsi singkat, tombol Google Maps dan juga tombol detail. Yang ketujuh ada culinary section, itu tuh untuk menampilkan grid kuliner khas Palembang. Setiap item kuliner dapat diklik untuk menampilkan model dengan detail resep. 8. Event section menampilkan timeline acara dan festival. 9. Contact section, form kontak dan informasi kontak. 10. Footer, berisi logo, link cepat, kontak dan sosial media. 11. Modal, 2 modal, 1 untuk detail kuliner dan 1 untuk detail destinasi. Modal akan menampilkan informasi lebih detail ketika item diklik. 12. JavaScript, itu ada mengatur toggle menu mobile, smooth scrolling untuk acknowledging, menangani submit from hanya alat untuk contoh, data destinasi dan kuliner disimpan dalam array atau objek JavaScript, fungsi header destination untuk menampilkan card destinasi, event listener untuk membuka modal destinasi dan kuliner, event listener untuk menutup modal.